I got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Nabila Surahman dengan NIM 120-147-7. Kali ini saya akan membahas tentang isu keterwakilan anak muda dalam pemilu di Indonesia dan di Amerika. Pasti kalian sudah pada dengar dong bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tahun depan, yaitu 2024. Adapun isu yang terkait mengenai keterwakilan anak muda dalam pemilu, yang pertama rendah partisipasi politik dari kalangan anak muda, ada batasan usia untuk mencalonkan diri dalam pemilu atau memilih, aksesibilitas informasi, representasi kebutuhan dan aspirasi anak muda yang berbeda, serta kurangnya perwakilan anak muda dalam lembaga-lembaga politik. Pada pemilu 2024, digadang-gadang akan didominasi oleh pemilih muda, seperti yang tertera pada data berikut. Pada tingkat populasi menjelang pemilu, jumlah pemilih muda yang berusia 17-39 tahun meningkat. CSIS memproyeksikan jumlah pemilih muda dalam pemilu nanti akan mendekati 60% dari total pemilih atau sekitar 114 juta orang. Meskipun anak-anak muda cenderung apolitis, namun antusiasme mereka untuk menggunakan hak pilihnya tetap terjaga. Setidaknya ada 80% pemilih berniat akan menggunakan hak pilihnya di pemilu menurut Kompas. Jika kita bandingkan antara Amerika dengan Indonesia, isu yang terkait tidak jauh beda, yaitu yang pertama, rendahnya partisipasi pemilih pemuda dibandingkan kelompok usia yang lebih tua, representasi politik yang dirasa tidak memadai, kurangnya perhatian terhadap isu-isu relevan bagi pemuda, serta kurangnya kandidat muda. Namun, pada pemilu 2020, pemilih pemuda di Amerika Serikat telah meningkat. Para pemilih milenial dan Gen Z ikut ambil bagian dalam jumlah rekor untuk pemilihan presiden tahun 2020, dan di antara hampir 240 juta pemilih yang memenuhi syarat di Amerika Serikat, sekitar 20% adalah usia 18-29 tahun yang dapat memberikan suara dalam pemilihan. Dalam pemilihan kali ini, lebih dari 7 juta anak muda telah memberikan suara lebih awal menurut hitungan terakhir menurut Circle. Menurut pendapat saya, untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam pemilu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda itu sendiri. Pemerintah dapat memperluas akses anak muda terhadap pendidikan politik, melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan, dan memperkenalkan program-program yang mendorong partisipasi politik mereka. Tidak hanya itu, dalam mengajak anak muda untuk berpartisipasi dalam pemilu juga dibutuhkan sarana teknologi. Pemilih pemuda merupakan generasi yang melek teknologi.